di tahun 1945, di saat Jepang dihancurkan oleh Amerika, yang saat itu Jepang berkuasa di Indonesia, akhirnya luluh lantak dan ikut dibantai oleh pejuang-pejuang NKRI. Betul. Namun saudaraku, Jepang tahu bahwa masyarakat Indonesia ingin merdeka dan disusunlah BPUPKI, saudara. Badan Penyelenggara Usaha-usaha daripada kemerdekaan Indonesia. Sehingga kita runut saat ini, siapa sebenarnya, saya tekankan satu kali lagi, siapa sebenarnya pengkhianat Pancasila? Dulu saudaraku, para tokoh bangsa, tokoh agama bermusyawarah di tanggal 29 Mei untuk merumuskan apa dasar negara Republik Indonesia, yang saat itu masih Jawa dan Sumatera, belum yang lainnya, saudara. Sehingga di situ Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar, 5 asas, 5 fondasi negara kesatuan Republik Indonesia saat itu. Namun usulan daripada 5 dasar tidak diterima oleh para musyawarah. Para musyawirin tidak menerima daripada usulan Muhammad Yamin, sehingga dilanjutkan pada tanggal 31 Mei, saudara. Di situ Mr. Supomo mengusulkan 5 asas pula untuk negara Indonesia, dasarnya kemerdekaan negara Republik Indonesia. Lagi-lagi tidak diterima oleh para musyawirin sampai tanggal 1 Juni. Di situ mulai muncul nama Pancasila. Jadi perlu diperhatikan, pada tanggal 29 Mei Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar yang disebut 5 asas. Pada tanggal 31 Mei Sutomo mengusulkan 5 asas walaupun berbeda isinya. Di tanggal 1 Juni 5 asas berubah menjadi Pancasila yang disebut Pancasila Soekarno. Tanggal 1 Juni Soekarno mengusulkan 5 dasar pula yang disebut dengan Pancasila. Lagi-lagi ulama, tokoh bangsa menolak usulan Pancasila Soekarno, saudara. Tidak pernah diterima Pancasila Soekarno, tidak pernah diterima oleh musyawirin Pancasila Soekarno pada 1 Juni, saudara. Jadi jangan salah, kalau saat ini ada partai ataupun ada ormas, ada segelombolan orang yang ingin mengembalikan Pancasila kepada muka kepada 1 Juni, ingat, Pancasila Soekarno tidak pernah diterima oleh BPUPKI pada saat itu, saudara. Sehingga rapat begitu alok tiba pada tanggal 22 Juni. Pada tanggal 22 Juni dipangkas seluruh tokoh kita menjadi 9 tokoh perwakilan. 4 daripada agamis, 4 daripada nasionalis, 1 daripada non-muslim yang disebut A.A. Maramis. Betul? Di tanggal 22 Juni itulah Pancasila diterima dan disepakati, ditandatangani termasuk Bung Karno. Yang kita sebut Pancasila itu adalah Piagam Jakarta. Piagam Jakarta. Orang non-muslim, Bung Karno, nasionalis, dan tokoh-tokoh ulama menerima Pancasila sebagai dasar negara, yaitu Pancasila Piagam Jakarta. Alhamdulillah, Piagam Jakarta diterima oleh tokoh bangsa, diterima oleh bangsa Indonesia, diterima oleh warga Indonesia. Dan perlu tahu, saudaraku, sehingga sampai tanggal 17 Agustus Indonesia memproklamasikan sebagai negara yang merdeka. Betul? Pancasila yang mana dasarnya, saudaraku? Sebenarnya yang diproklamirkan saat itu adalah Pancasila 22 Juni yang disebut Piagam Jakarta. Begitu sampai tanggal 18, begitu sampai pada tanggal 18, orang-orang non-muslim dan juga tokoh nasionalis yang diwakili oleh Bung Hatta, katanya permintaan daripada Jepang, apabila itu Pancasila yang disepakati tidak diganti, maka Indonesia bagian timur, orang-orang non-muslim di bagian timur akan memerdekakan diri, tidak mau bergabung dengan Indonesia. Saudara, disinilah mulai terjadi pengkhianatan terhadap Pancasila. Katanya daripada jenderal Jepang,
sampai kepada Bung Hatta, andai kata sila pertama yang berbunyi ketuhanan dan kewajiban, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, apabila itu tidak dihapus daripada sila pertama, maka kami di Indonesia bagian timur tidak akan pernah mau bergabung dengan NKRI. Saudara, saya mau tanya, kira-kira yang mengkhianati sampai di sini umat Islam apa bukan? Umat Islam apa bukan? Jadi kita terbukti bahwa umat Islam tidak pernah mengkhianat terhadap Pancasila, betul? Akhirnya kita didapatkanlah itu Pancasila, dirapatkan kembali sila pertama, dibuang 7 kata menjadi ketuhanan. Alhamdulillah, tidak pernah ada yang Maha Esa, hanya ketuhanan. Alhamdulillah, tampil seorang ulama yang gagah perkasa dengan nyali yang luar biasa, dengan membawa kalimat tauhid yang tertancap di dalam dada. Kami umat Islam Indonesia tidak menerima Pancasila diganti sila pertama dengan ketuhanan kalau tidak ditambah dengan yang Maha Esa. Betul. Saya mau tanya, umat Islam pada tanggal 22 Juni semuanya sepakat, bahkan non muslim pun ikut sepakat bahwa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, akhirnya dikhianati bukan oleh orang Islam, saudaraku. Pancasila sudah diganti bukan oleh dengan orang Islam, bukan, tetapi mereka yang benci dengan Islam dan tidak suka bangsa Indonesia bersatu. Betul? Takbir. Lagi-lagi saudaraku, Pancasila berubah. Jadi saya ingin ingatkan, siapa bilang Pancasila seperti kitab suci, tidak pernah. Pancasila berubah-ubah, saudara. Tergantung kesepakatan masyarakat banyak, tergantung kesepakatan orang banyak, betul. Namun saat ini wajib kita bela Pancasila, betul. Apa yang terjadi, saudaraku? Tidak henti-hentinya berdebat anak bangsa, berdebat tokoh bangsa tentang Pancasila secara singkat karena sudah sore, hingga sampai pada tanggal 5 Juli tahun 1959. Tidak berhenti berevolusi, berubah-ubah Pancasila, Pancasila RIS, Pancasila UUDS, dan yang lainnya, saudaraku, hingga sampai pada tanggal 5 Juli tahun 1959. Di situ Bung Karno membubarkan konstituante dan diiringi dengan pernyataan bahwa Pancasila saat ini, yaitu Pancasila 18 Agustus 1945, satu kesatuan dengan Pancasila Piagam Jakarta. Betul? Berarti apabila umat Islam menuntut kepada negara, menuntut kepada pemerintah agar hukum Islam diberlakukan di Indonesia, itu tidak pernah melanggar konstitusi, saudara. Itu sesuai dengan Pancasila dan Patrick Bung Karno. Betul? Saya mau tanya, Bung Karno hebat tidak? Berjasa tidak? Luar biasa tidak? Semoga Allah ampuni daripada semua kesalahannya, amin ya Rabbal. Jadi umat Islam jangan mau tertipu apabila ada ulama, apabila ada ormas Islam yang menginginkan di negara kesatuan Republik Indonesia diberlakukan syariat Islam, itu tidak melanggar konstitusi, tidak pernah melanggar Pancasila, tidak pernah melanggar Pancasila. Kenapa? Pancasila 18 Juni, satu kesatuan dengan Pancasila Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini bukan si Baru Roji yang berbicara, ini Bung Karno yang mengeluarkan dekri. Tapi akhir-akhir ini umat Islam dituding anti Pancasila, dituding anti NKRI. Bahlol tidak? Goblok tidak? Tolol tidak? Siap umat Islam bersatu? Begitu waktu berganti, masa berganti, era berganti, antek-antek komunis yang biadab di tahun 2020 mereka bikin ulah, betul. Mereka nantang umat Islam, betul. Pancasila Bung Karno di situ sudah tidak diterima. Pancasila Sutomo tidak diterima. Pancasila Bung Yamin tidak diterima. Pancasila RIS tidak diterima. UUDS tidak diterima. Saat ini ada sekelompok gerombolan yang ingin merubah Pancasila, yang ingin mengganti Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila. Berarti di sini Allah menampakkan kepada kita semua, sebenarnya yang anti Pancasila, yang ingin mengganti Pancasila bukan umat, tetapi mereka adalah orang-orang komunis, orang-orang PKI. Siap lawan PKI, siap lawan komunis. Takbir.
selama ini kita kalau dituding umat Islam itu anti Pancasila, umat Islam anti NKRI, kita tidak jawab, kita tidak bisa jawab, seolah-olah memang umat Islam itu bodoh dengan Pancasila, tidak paham dengan Pancasila, padahal rumus Pancasila adalah tokoh-tokoh Islam. Sekali lagi, apabila DPR RI dan kepemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Jokowi mensahkan, melegalkan RUU HIP, biarkan atau lawan, biarkan atau lawan. Saudaraku, perlu saya sampaikan, DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya gedung DPR adalah milik rakyat, namun diserahkan kepada para perwakilan rakyat. Betul? Mereka kita titipi gedung tersebut untuk mengelola aspirasi rakyat. Betul? Apabila aspirasi rakyat sudah tidak ditampung lagi oleh DPR, aspirasi rakyat sudah tidak diterima lagi oleh DPR, melainkan kongkolikong dengan konglomerat, kongkolikong dengan orang yang ingin menghancurkan Pancasila dan NKRI. Saya mau tanya, siap rebut kembali rumah kita? Siap isi kembali rumah kita? Siap ambil itu rumah kita? Takbir! Sallu ala Nabi. Yang penting, di akhir ujung ini saya sampaikan, sebenarnya saya sudah tidak sehat ini, sudah tidak kuat, namun karena kecintaan saya kepada orang Menes, kepada ulama-ulama Menes, guru kita Kiai Ali Sibromulisi, semoga Allah panjangkan umurnya. Saudaraku, kita tidak akan pernah bisa melawan itu. Kita tidak akan pernah bisa melawan orang-orang komunis. Kita tidak akan pernah bisa melawan orang-orang yang durjana terhadap Islam, melainkan kita umat Islam harus bersatu. Betul. Apapun ormasnya, apapun partainya, seperti apapun visi misinya, umat Islam harus bersatu. Betul? Bahkan bangsa Indonesia harus bersatu. Betul? Sebenarnya siap umat Islam bersatu, siap para ormas bersatu, siap LSM bersatu, siap anak bangsa Indonesia bersatu, siap ganyang PKI, siap ganyang komunis. Takbir! Sallu ala Nabi. Saya peringatkan lagi, di Menes ini adalah gudangnya ulama, di Menes ini gudangnya jawara, di Menes ini adalah gudangnya sufiah dan thariqah. Betul? Yuk kita munajat melalui doa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga apa hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indonesia dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengkhianat agama dan bangsa dinistakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga para ulama dan santri dimuliakan di bumi Indonesia. Amin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin, Ya Allah waliyuqim al-'adla kaina taqim ala hudakal qawim wala nuti'al la'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Nas'aluka bijahil judud waliyuqimul hudud fina wa yaqil hasud wa yadfa'ud zalimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Sekali lagi saya berpesan kepada seluruh umat Islam, khususnya Indonesia, bersatu, bersatu, bersatu. Umat Islam tidak boleh pecah belah. Kita satu agama, kita satu bangsa. Dalam ideologi bernegara kita sudah disepakati Pancasila sebagai dasar negara. Betul? Oleh karenanya tidak ada alasan untuk berpecah belah. Tidak ada alasan untuk gontok-gontokan.
semuanya kita harus bersatu, betul. Dan saya ingin menyampaikan pula terima kasih kepada seluruh jajaran aparat TNI dan kepolisian yang ikut membantu mengamankan dan mensukseskan acara pada sore hari ini. Semoga Bapak yang beramal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Perlu saya sampaikan, Bapak, kami kumpulnya di sini bukan untuk makan. Kami kumpulnya di sini untuk bukan untuk membuat kejahatan, tapi terbukti kami di sini cinta NKRI, betul. Cinta Pancasila, betul. Walaupun kami tidak begitu mengatakan kami Pancasila, kami NKRI, walaupun tidak seperti itu. Kenapa? Karena di hati kami Pancasila dan NKRI sudah tertanam ke patri, betul. Siap bela Pancasila, siap jaga Pancasila, siap bela NKRI, siap bela agama. Takbir, sallu ala nabi. Yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurang dan lebihnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.